Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan hadratul habaib yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi cinta dan penghormatan kita kepada beliau-beliau. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, guru-guru agama. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, saudara kita Bapak Rusdin beserta keluarga. Beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Balangan, serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendapatkan nikmat, namun sangat sedikit orang yang dapat tamamun nikmat. Harta nikmat, jabatan nikmat, ilmu nikmat, kesehatan nikmat. Itu nikmat. Banyak orang dapat itu, namun sangat sedikit orang-orang yang dapat tamamun nikmat atau kesempurnaan pada nikmat-nikmat tersebut. Karena itu Imamul Ghazali ketika beliau memerintahkan murid beliau untuk berdoa, maka di antara doa yang diajarkan Imam Ghazali kepada murid beliau untuk diperbanyak doa itu diantaranya, Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, kami minta kepada Engkau daripada nikmat itu tamamaha, kesempurnaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ujar Nabi, tamamun nikmati dukhulul jannati. Kesempurnaan nikmat itu masuk ke dalam surga. Artinya apa? Harta nikmat. Apabila kita dapat nikmat harta, berharaplah agar bukan hanya nikmat harta itu kita dapatkan, tapi juga tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat pada harta itu. Artinya harta yang Allah berikan kepada kita ini membawa kita ke dalam surganya Allah, menjadi wasilah kita, jembatan kita untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bisa menggunakan harta itu di jalan yang diridai Allah, maka insya Allah bukan hanya nikmat harta kita peroleh, tapi juga kesempurnaan nikmat pada harta itu kita dapatkan. Jabatan itu nikmat. Berapa banyak orang ingin menjabat ini, menjabat itu. Namun hendaknya kalau kita sudah memperoleh jabatan pada posisi tertentu, berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jangan hanya nikmat jabatan yang Allah beri kepada kita. Karena kalau sekedar nikmat jabatan kita salah menggunakannya, maka dikhawatirkan nikmat itu menjadi istidraj. Apa istidraj? Ainun niqmah fi kumunin ni'mah. Ainun niqmah, sebujur-bujur siksa, namun fi kumunin ni'mah, pada cangkang kenikmatan, pada bungkus kenikmatan. Secara zahir itu nikmat,
Tapi ketika seseorang yang diberi Allah anugerah berupa harta, berupa jabatan itu menyalahgunakan apa yang diberikan Allah kepada dia, maka sebenarnya itu bukan nikmat, tapi itu nikmat, siksa. Ainun nikmah fi kumunin nikmah. Sabujur-bujur siksa, namun pada cangkang atau bungkus kenikmatan. Karena harta, jabatan yang secara zahirnya nikmat, kalau disalahgunakan akan membawa si pemiliknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, jadi artinya ketika dapat nikmat, mintalah kepada Allah. Berusahalah agar jangan hanya nikmat yang kita dapatkan, tapi juga tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita memperoleh tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat? Kita diberi Allah harta, bukan hanya nikmat harta, tapi kesempurnaan nikmat pada harta. Sehingga kita bisa menggunakan harta kita di jalan Allah. Kita diberi Allah jabatan, diberi Allah taufik hidayah, kita bisa menggunakan jabatan itu untuk membantu yang berhak, membantu yang kesusahan, sehingga jabatan itu menjadi perantara kita untuk memperoleh ridha Allah, memperoleh surganya Allah. Kayak apa saya kira kita dapat tamamun nikmah? Kalau kita hendak dapat tamamun nikmah, dekati, paraki sumber nikmat itu. Sumber nikmat. Para ulama arifin mengatakan, tidaklah sampai kepada kita nikmat dari Allah, baik hissi maupun maknawi, baik zahir maupun batin, melainkan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun nikmat yang sampai kepada kita, baik nikmat zahir maupun batin, itu pasti melalui perantara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baik kita percaya atau kita ingkari. Itu para arifin sudah mengatakan itu, bahwa apapun nikmat yang sampai kepada kita itu pasti melalui perantara baginda Nabi, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita hendak dapat nikmat dan juga dapat tamamun nikmat, dekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paraki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa cara memaraki Rasulullah? Kayak apa cara mendekati Rasulullah? Kayak apa cara dekat lawan Rasulullah? Salah satu caranya adalah dekati, cintai para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang berharta, kalau dekat dengan zuriat Rasulullah, maka dia akan menjadi hartawan yang dermawan. Seorang pejabat, kalau mau mendekat kepada zuriat Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, dia akan menjadi pejabat yang insya Allah pejabat yang memperhatikan kepada rakyat kecil. Seorang alim, seorang ulama, kalau dia cinta kepada zuriat Rasulullah, memuliakan kepada zuriat Rasulullah, maka dia akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ilmunya akan bermanfaat, ilmunya akan didengari, dipelajari, didatangi oleh umat. Itu kunci di antara rahasia guru-guru kita. Kita lihat almarhum Abah Guru Sekumpul, kayak apa orang cinta kepada beliau, kayak apa semangatnya orang menuntut ilmu kepada beliau. Juga kepada Abah Guru kita di Gampa, kayak apa semangat orang-orang menuntut ilmu kepada beliau. Sebenarnya rahasianya karena mereka itu cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zuriat Nabi itu model semacam uyah.
Gangan itu kayak apa aja, santan itu nah kayak apa aja lemaknya, kita berapa biji kah santannya, berapa biji kah, 10 biji kah, 20 biji kah, bila ada bau ya ada kerasan lemaknya lebih baik. Nah, ya, jadi artinya bila hendak ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berasa, para dzurriyyat Nabi. Orang sugih, pejabat bila hendak jabatannya itu, dengan sebab jabatannya itu dia memperoleh keberkahan, para dzurriyyat Rasulullah. Dan alhamdulillah ulun pribadi tahu dengan sahibul bait ini, saudari kita Rusdin ini, beliau dekat dan para habaib. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi pejabat yang amanah, sehingga jabatan ini menyampaikan beliau kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiranya sampai di sini bisa sampaikan. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikit aja Bang ya.